Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki dari kelompok Arunika Labs. Kelompok kami beranggotakan dari Muhammad Kadafi, Zila Rohim, Dwi Abdul Aziz, dan saya sendiri Muhammad Rifki, serta Rama Ramadan. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang klasifikasi penyakit jantung dengan menggunakan Kaniro Snackboard atau yang disebut KNN. Penyakit jantung. Penyakit jantung adalah kondisi ketika bagian jantung yang meliputi pembuluh darah jantung, selaput jantung, katup jantung, dan otot jantung mengalami gangguan. Penyakit jantung bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti sumbatan pada pembuluh darah jantung, peradangan, infeksi, atau kelainan bawaan. Penyebab utama penyakit jantung adalah penggunaan tembakau, fisik tidak aktif, diet yang tidak sehat, dan penggunaan alkohol, tekanan darah tinggi, mempunyai kolesterol tinggi, dan kelebihan berat badan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Abdul Aziz. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dwi Abdul Aziz. Oke, di sini saya ingin melanjutkan presentasinya. Oke, di sini ada machine learning. Machine learning merupakan cabang ilmu dari artificial intelligence yang telah membuat kemajuan signifikan pada bidang teknologi di berbagai industri. Machine learning belajar dan dilatih melalui sekumpulan data historis dalam jumlah besar untuk mendapatkan pola dan korelasi pada data bertujuan untuk mengurangi intervensi manusia, menghemat waktu, dan memaksimalkan sumber daya komputasi sekaligus meningkatkan keselamatan. Model machine learning bisa bersifat prediktif atau deskriptif tergantung pada penelitian, di mana model prediktif bertujuan untuk memberikan prediksi berdasarkan data dan model deskriptif bertujuan untuk mendapatkan informasi dari data dan menjelaskan apa yang telah terjadi. Oke. Selanjutnya di sini ada Kaniro Snackboard atau KNN. Algoritma KNN adalah algoritma klasifikasi yang bekerja dengan mengambil sejumlah data terdekat atau tetangganya sebagai acuan untuk menentukan kelas dari data baru. Algoritma ini mengklasifikasikan data berdasarkan similarity atau kemiripan atau kedekatannya terhadap data lainnya. Oke, selanjutnya di sini ada metode penelitian. Ada alur penelitian yang direncanakan dalam penelitian ini seperti pada ilustrasi berikut. Di sini ada training data, ada train the machine learning algoritma, lalu ada evaluasi, terus di bawahnya ada model, lalu ada prediksi, lalu ada machine learning algoritma, lalu ada input data. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kadafi akan melanjutkan presentasi yang kita bahas. Pengumpulan data asli berasal dari database Cleveland dari University of California Airline Machine Learning Laboratory. Dataset ini berjumlah 303 data pasien dan memiliki 14 atribut. Dalam sebuah data ini, variabel vektor adalah atribut informasi pasien dan variabel target adalah apakah mereka memiliki penyakit jantung atau tidak. Pre-processingnya adalah salah satu tahapan yang digunakan untuk memproses data. Proses ini merupakan tahapan awal yang dilakukan sebelum masuk ke dalam tahap verifikasi. Nah, sesudah tahap verifikasi dan masuk ke filter selection pada tahap pre-processing. Ini bertujuan untuk memiliki atribut-atribut nama yang memiliki korelasi paling tinggi terhadap target yang nantinya akan digunakan untuk memprediksi hasil dari model machine learning. Dataset dilakukan filter selection. Nah, berikut tabel dataset yang kita miliki. Di sini terdapat X, Sex, CP, Capstick, Hall, VBS, Extract, Talak, Elak, Exang, Alpic, Slav, C3, Dart, Target. Ada 10 data. Nah, masing-masing data bisa kalian lihat sendiri. Ada banyak sekali data. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya yang akan melanjutkan presentasinya. Terima kasih. Ya, di sini saya Zilorim akan menjelaskan tentang dataset yang sudah dilakukan filter selection.
Di sini terdapat 10 kolom. Yang kolom pertama ada talak, kedua ada old peak, ketiga ada CA, keempat CP, kelima eksang, keenam kolesterol, ketujuh umur, ke-8 trace BPS, ke-9 slop, dan terakhir jenis kelamin. Misalnya di sini juga ada 10 baris data pertama yang sudah dilakukan filter selection. Nah, klasifikasi. Klasifikasi merupakan metode untuk menentukan sebuah anggota ke dalam suatu kelas tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Anggota tersebut dimasukkan ke dalam kelas tertentu berdasarkan persamaan variabel dari data tersebut. Teknik klasifikasi banyak digunakan dalam penerapan sistem klasifikasi untuk kasus tertentu. Dalam klasifikasi, pembagian dataset dibagi menjadi dua, yaitu data latih dan data uji, di mana semua dataset akan dibagi ke dalam dua jenis untuk dilakukan pelatihan dan pengujian terhadap data tersebut. Pembagian data tersebut juga akan menentukan hasil akurasi dari penerapan suatu metode dalam teknik klasifikasi tersebut. Pada penelitian kali ini digunakan K-nearest-next-born. Penerapan metode ini merupakan salah satu algoritma mesin pembelajaran yang sering digunakan untuk mengklasifikasi atau meramalkan sesuatu. Nantinya, hasil klasifikasi dari model machine learning akan dievaluasi. Evaluasi yang digunakan dalam pengujian penelitian kali ini yaitu akurasi, F1 score, presisi recall, yang dihasilkan dari penerapan K-nearest-next-born dalam klasifikasi penyakit serangan jantung. Nah, di sini merupakan tabel rumus dari nilai akurasi, F1 score, presisi, dan recall. Kalau di akurasi, di sini bisa didapatkan dari true positif ditambah true negatif dibagi dengan true positif ditambah false negatif, false positif ditambah true negatif ditambah false negatif. Sedangkan presisi ada rumusnya yaitu true positif dibagi true positif ditambah false positif. Recall, true positif dibagi true positif ditambah false negatif. Sedangkan F1 score sama didapatkan dari precision dikali recall dibagi precision ditambah recall. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Saya Rama Ramadan. Saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami. Di sini sudah ada hasil dan pembahasannya. Pada penelitian kali ini digunakan 303 data pasien, di mana sebelumnya hanya 101 data pasien. 80% dari 303 data pasien digunakan sebagai data latih, data latih atau training data, dan sisanya digunakan sebagai data uji atau testing data. Untuk menentukan apakah seorang pasien terkena penyakit jantung atau tidak, digunakan 10 data terdekat atau K sebandingkan 10. Klasifikasi dilakukan dengan menggunakan mayoritas suara di antara klasifikasi dari K-objek. Algoritma KNN menggunakan klasifikasi ketetanggaan sebagai prediksi terhadap data baru. Dari 10 data tersebut diperoleh kelas mayoritas, maka data uji tersebut masuk ke dalam kelas mayoritas, dan dari data sebanyak 303 data pasien, klasifikasi pada penelitian ini mendapatkan hasil akurasi sebesar 87%, dan pada penelitian sebelumnya hanya 70%. Berikut adalah hasil akurasi algoritma K-nearest-next-born atau KNN. Di sini terdapat hasil KNN-nya, akurasinya 87%. Lalu yang di bawahnya berikut hasil akurasi algoritma K-nearest-next-born KNN pada penelitian sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya mendapatkan hasil akurasi 70%. Di sini terdapat hasil output dari penelitiannya. Didapatkan hasil akurasi skornya 0,86 sekian, dan hasil Cohen-Kappa skornya 0,738 sekian. Lalu didapatkan hasil AUC skornya 0,873 sekian. Kesimpulan, berdasarkan penelitian kali ini dilakukan pembaruan yang sebelumnya menggunakan KNN dengan 101 data records.
Pada penelitian kali ini menggunakan algoritma yang sama tetapi terdapat penambahan data menjadi 300 data record serta menggunakan feature selection. Sehingga pada penelitian kali ini mendapatkan nilai akurasi sebesar 87% dan di penelitian sebelumnya mendapatkan nilai akurasi 70%. Untuk mengukur kinerja algoritma tersebut dilakukan dengan menggunakan confusion matrix dan classification report. Diperoleh nilai akurasi 87% dan termasuk klasifikasi baik karena memiliki nilai area under curve atau AUC 0,87 sehingga dapat disimpulkan metode KNN termasuk ke dalam klasifikasi baik. Oke, penjelasan dari saya cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator Muhammad Rifki. Terima kasih untuk Rama Ramadan atas penjelasannya. Bagi yang ingin memberikan saran atau komen, dapat memberikan komentar di kolom komentar kami di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.